Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ervina Marfriskaryani, mahasiswa dari program studi bimbingan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Aziz Muhammad Idris Samarinda. Nah, kali ini aku masih membahas seputaran tentang perkembangan. Kira-kira masih ada yang ingat gak sih perkembangan itu apa? Tapi video kali ini aku mau membahas tentang perkembangan prenatal. Ada yang tahu nggak sih perkembangan prenatal itu apa? Langsung saja kita ke slide yang pertama. Jadi, di slide pertama ini ada perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Nah, menurut William Selleback, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa dimulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan dalam kandungan. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua ini ada 6 ciri penting pada masa prenatal. Di antaranya, yang pertama itu terjadinya pembaruan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Terus yang kedua, pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Keenam, membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Seperti itu. Jadi, ada 6 ciri penting yang harus kita ketahui pada masa prenatal. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, di slide yang ketiga ini ada 3 tahap perkembangan pada masa prenatal. Yang pertama, yaitu ada tahapan germinal, yaitu fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Terus yang kedua, ada tahapan embrionik, yaitu fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembangnya menjadi embrio. Tahap ini zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Yang ketiga, ada tahapan fetal, yaitu janin yang sudah menunjukkan perkembangan organ dan sistem yang selama tahap embrionik masih belum sempurna. Nah, perkembangan organ berkembang pesat hingga organ-organ berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, itu ada 3 tahap perkembangan apa saja pada masa prenatal ya, teman-teman. Langsung saja kita ke slide yang keempat. Nah, yang di slide keempat ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa prenatal. Yang pertama itu ada teratogen. Nah, contohnya itu seperti senjata atom, dan juga terapi radiasi. Nah, yang kedua itu ada faktor ibu. Contohnya itu seperti ibu menjaga janinnya dengan mempersiapkan segala macam obat. Obat itu seperti asam folat, zat besi, terus tuh protein. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada faktor ayah. Nah, faktor ayah ini itu
perannya di sini dengan rajin mengajak berbicara janin sejak dalam kandungan. Yang keempat ada lingkungan. Langsung saja kita ke slide yang kelima. Slide yang kelima ini ada komplikasi pada masa prenatal. Nah, yang pertama itu ada kemandulan. Yang kedua ada kehamilan beresiko tinggi. Yang ketiga ada hamil anggur. Nah, hamil anggur ini seperti kayak hamilnya tuh kayak bulat-bulatan kecil gitu, kayak anggur. Iya, persis kayak buah anggur gitu loh. Itu. Yang keempat ada TORS. Yang kelima ada kehamilan kosong. Jadi itu betul-betul tidak ada kehamilan kosong tuh kayak gimana ya? Kayak kosong gak ada bayinya gitu, tapi rasanya seperti hamil perutnya besar gitu, kayaknya sih ya. Yang baru tuh selanjutnya ada miom dan kista. Terus ada hamil di luar kandungan. Biasanya dia hamil di luar kandungan itu kayak dia tuh gak masuk di dalam kantongnya gitu. Jadi nih kantong apa sih namanya, pokoknya yang apa sih, kayak kantong ketuban mungkin ya. Terus dia di luar sini, dia nggak di dalam kantongnya itu loh teman-teman. Jadi dia di luar gini, itu yang namanya hamil di luar kandungan. Terus ada mual dan muntah berlebihan. Nah, biasanya kalau mual dan muntah itu biasanya nggak terus-terusan ya gitu, bisa saja sampai kayak muntahnya tuh udah nggak ada isinya, nggak ada yang keluar gitu, makanannya nggak ada yang keluar gitu. Terus ada praeklamsias. Terus yang terakhir ada anemia zat besi. Tuh biasanya kayak kekurangan zat besi. Jadi yang tadi tuh di faktor yang di awal tadi itu ibu tuh harus mempersiapkan itu zat besi biar nggak kekurangan, biar nggak jadi anemia teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide yang keenam. Yang keenam ini ada bahaya fisik pada masa prenatal. Nah, pada periode zigot ini yang pertama itu ada kelaparan, kurangnya uterin, yang ketiga ada implantasi di tempat yang salah. Terus pada periode embrionya itu ada keguguran, ketidakteraturan perkembangan. Dan yang terakhir ada periode janin. Yang pertama itu juga ada keguguran prematur, komplikasi pada saat melahirkan, dan ketidakteraturan perkembangan juga. Jadi itu bahaya fisik pada masa prenatal itu. Jadi kita harus menjaga sekali ya. Karena pada masa-masa prenatal ini tuh kayak cukup bahaya banget sih. Nah, di slide yang ketujuh ini ada bahaya psikologis pada masa prenatal. Ada 3 bahaya psikologis yang penting. Yang pertama ada kepercayaan tradisional. Nah, kepercayaan tradisional ini yaitu tekanan yang diterima ibu selama periode itu dan sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan. Nah, kepercayaan tradisional ini juga dapat dan memang mempengaruhi sekali perlakuan orang tua kepada anaknya dan seringkali mempengaruhi sikap anak yang satu dengan yang satunya, dengan yang lainnya gitu. Kayak mungkin kayak yang ibunya lebih memperhatikan anak yang satu daripada yang satunya, seperti itu. Kayak membanding-bandingkan mungkin. Ya, kedua ada
tekanan yang dialami ibu, yaitu keadaan emosi yang meninggi selama beberapa waktu. Tekanan ibu mempengaruhi anak yang berkembang baik sebelum dan sesudah kelahiran. Tekanan yang tidak terlalu kuat dan hanya kadang-kadang terjadi tidak banyak menunjukkan ketidakberaturan perkembangan, meskipun dapat meningkatkan kegiatan janin. Yang ketiga, ini bahaya psikologi yang umum ya, yaitu sikap kurang menyenangkan dari orang-orang. Nah, dalam kehidupan anak, dalam banyak hal, bahaya ini merupakan efek yang paling serius dan paling mendalam, karena sikap ini cenderung mapan dan hanya ada sedikit sekali perubahan. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum kepada anak yang belum lahir, seperti anak yang tidak diinginkan, tidak menghendakin anak pada saat ini, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. Seperti yang banyak kita ketahui, kalau anak laki-laki itu lebih banyak disukai daripada anak perempuan. Contohnya seperti kayak di India. Nah, contohnya seperti di India. Karena kalau di India tuh anak laki-laki itu, apalagi pada masa kerajaan itu kayak sebuah keberuntungan gitu kalau anak laki-laki, sedangkan perempuan itu tidak. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, konsep anak impian. Terus tidak menginginkan anak-anak kembar dan menginginkan pengguguran atau aborsi dan penghinaan kepada anak. Seperti itu. Nah, aku ada sedikit catatan nih teman-teman. Nah, kalau peningkatan kegiatan ini hanya sedikit saja, maka akibatnya akan baik karena janin memerlukan latihan untuk perkembangan otot yang sehat. Kalau tekanan ini mengakibatkan peningkatan kegiatan janin yang berlebihan, janin akan mengalami kekurangan berat badan dan kegelisahan sedemikian rupa sehingga penyesuaian awal setelah melahirkan akan berpengaruh. Itu penting banget sih. Perlu kita perhatikan ya, pada masa prenatal ini banyak banget loh yang perlu kita perhatikan. Nah, teman-teman, cukup sekian video aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Aku akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.